Bismillahirrahmanirrahim. Editorial Kabar Sirkah edisi kelima, Jumat 29 Oktober 2021. Bertema Perseroan Terbatas atau PT murni perusahaan model kapitalis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa sekalian? Jumpa lagi dalam editorial Kabar Sirkah edisi kelima. Alhamdulillah, dinamika respon positif dan negatif terhadap kehadiran Kabar Sirkah sebagai kanal digital berbasis ekonomi Islam memberikan warna tersendiri dalam berkiprah di dunia maya. Terima kasih untuk kita semua yang sudah memberikan responnya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada editorial edisi keempat sebelumnya terkait jual beli saham, ada faktor krusial yang perlu diangkat sebagai tema tersendiri, yaitu bentuk perusahaan. Bagaimana sebenarnya status bentuk perusahaan perseroan terbatas atau PT ini dalam sistem ekonomi Islam ditinjau dari faktanya. Bentuk perusahaan yang kita kenal sekarang ini sebenarnya adalah warisan penjajah Belanda yang memaksakan sistem ekonomi kapitalismenya diterapkan di tanah air kita ini. Malangnya, bentuk perusahaan ini terus dipertahankan oleh rejim dari awal RI ini berdiri. Asal muasal perseroan terbatas. Perseroan terbatas atau PT merupakan suatu jenis perserikatan usaha yang muncul dan dikembangkan dari Barat, yaitu dari negara-negara Eropa Barat. Kelahiran bentuk perusahaan ini tidak lepas dari praktek kolonialisme yang dilakukan Barat terhadap negeri jajahannya. Perseroan terbatas atau PT dahulu namanya Nambloetsvennootschap atau NV, dari namanya jelas diambil dari bahasa Belanda. Definisi PT menurut Wikipedia adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal tersendiri dari saham-saham pemiliknya, memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 Ayat 1, perseroan terbatas didefinisikan sebagai badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam bentuk saham. Modal dasar yang dimaksud terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Penjajahan oleh bangsa-bangsa Barat yang dilakukan sejak abad ke-16 di samping memiliki tujuan politik juga memiliki tujuan ekonomi, yaitu merampas kekayaan negeri-negeri jajahannya. Kekayaan yang mereka rampas tersebut digunakan untuk membiayai angkatan perang dan kas negara. Hanya saja mengeksploitasi sumber-sumber ekonomi negeri-negeri jajahan membutuhkan modal yang sangat besar. Untuk mengatasi masalah tersebut, dibentuklah perusahaan-perusahaan yang permodalannya diperoleh dengan menerbitkan saham. Berikut beberapa contoh perusahaan perseroan terbatas yang memiliki peran penting dalam penjajahan Barat. 1. Kongsi Dagang atau Perusahaan Hindia Timur Britania atau East India Company, yang lengkapnya British East India Company, milik Inggris yang didirikan pada Januari 1599 untuk mengeksploitasi sumber daya ekonomi India. 2. Kongsi Dagang atau Perusahaan Hindia Timur Belanda, secara resmi bernama Persatuan Perusahaan Hindia Timur atau VOC, yang didirikan pada tanggal 20 Maret 1602, milik Belanda. 3. Perusahaan Hindia Timur Prancis, sebuah perusahaan komersial milik Prancis yang didirikan pada tahun 1664 untuk bersaing dengan perusahaan Hindia Timur Inggris dan perusahaan Hindia Timur Belanda di Hindia Timur. Meskipun pada abad ke-20 negeri-negeri jajahan sudah merdeka, namun sistem perundang-undangan, sistem politik, dan ketatanegaraan serta sistem ekonominya masih tetap menggunakan warisan sistem yang telah diterapkan oleh negara-negara penjajah. Sehingga sistem perseroan terbatas yang di banyak negara memiliki beragam nama tetap eksis sampai sekarang. Bahkan dalam era globalisasi dan perdagangan bebas sekarang ini, banyak negara-negara berkembang yang mengubah bentuk perseroan BUMN menjadi perseroan terbatas dengan alasan agar dapat memperoleh permodalan yang lebih kuat dengan cara menerbitkan saham. Fakta perseroan terbatas. 1. Pemilik saham mempunyai tanggung jawab terbatas sebanyak saham yang dimilikinya.
2. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan. Jadi perusahaan itu memiliki kekayaan tersendiri. 3. Jika perusahaan mempunyai hutang melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan hutang tersebut tidak menjadi tanggung jawab pemegang saham. 4. Jika perusahaan mendapat keuntungan atau dividen dibagi sesuai dengan ketentuan besar prosentasi modal pemilik saham. 5. Selain dari saham, modal PT juga berasal dari obligasi atau surat-surat berharga lainnya. Keuntungan pemilik obligasi adalah mendapatkan keuntungan dengan bunga tetap tanpa peduli perusahaan untung atau rugi. 6. Dalam hal kewenangan berdasarkan struktur perusahaan, yaitu pemegang saham, komisaris, dan direksi. 7. Pemegang saham adalah pendiri PT dan untuk pertama kalinya. 8. Komisaris diangkat oleh pemegang saham sebagai wakilnya dalam mengawasi kinerja direksi. 9. Direksi juga diangkat oleh pemegang saham dalam menjalankan roda perusahaan. Lantas, bagaimana status hukum perseroan terbatas ini menurut Islam? Berdasarkan fakta tersebut, dalam pandangan sistem ekonomi Islam, perseroan terbatas atau dalam bahasa Arabnya disebut sebagai syirka musahamah statusnya tidak sah atau batil karena beberapa alasan. Pertama, tidak terpenuhinya kriteria akad, yaitu tidak adanya ijab kabul dari dua belah pihak untuk melakukan usaha. Pembentukan perseroan terbatas dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan memberikan investasi berupa modal agar bisa mendapatkan pembagian keuntungan atau dividen atau kerugian dari usaha yang dijalankannya. Modal perseroan tersebut dalam bentuk saham. Di Indonesia, pendirian perseroan terbatas dilakukan dengan akta notaris dan menjadi badan hukum jika sudah disahkan oleh Menteri Kehakiman. Hal ini bertentangan dengan syarak, karena perseroan dalam Islam adalah transaksi antara dua atau lebih orang yang bersepakat melakukan kerja yang bersifat finansial dengan tujuan mencari keuntungan, sehingga harus ada ijab dan kabul dari para perseronya. Maksudnya adalah harus ada seorang mengajak pihak. Karena tidak adanya kehendak bersama atau iradah mustarakah yang tercermin dalam ijab kabul, yang terjadi hanyalah kehendak sepihak atau iradah munfaridah dari seorang yang menjadi anggota perseroan. Dia cukup membeli selembar atau dua lembar saham tanpa memperhatikan apakah diterima atau tidak oleh persero yang lain. Ini jelas berbeda dengan akad yang tidak akan terjadi tanpa adanya persetujuan kedua belah pihak. Akad menurut syariah adanya terjadi ijab dan kabul antara dua pihak atau lebih, baik dua orang ataupun lebih. Dengan kata lain, di dalam akad tersebut harus ada dua pihak. Satu menyatakan ijab dengan memulai menyampaikan ucapannya, semisal, saya menjual ini kepada Anda, atau saya mengadakan perseroan dengan Anda, atau kalimat yang lain. Kemudian yang lain menyatakan qabul, semisal, saya terima, atau saya rela, atau ungkapan lain yang serupa dengan itu. Dalam perseroan saham, para pendirinya sepakat atas syarat-syarat perseroan. Namun mereka tidak secara langsung terlibat dalam menyepakati syarat-syarat perseroan tersebut, tetapi sekedar saling mendelegasikan dan sama-sama sepakat terhadap syarat-syarat tersebut. Kemudian mereka membuat akte, yaitu corporation charter. Setelah itu, akte tersebut ditandatangani oleh setiap orang yang ingin bergabung. Penandatanganan akte itulah yang dianggap sebagai pernyataan ijab dalam transaksi tersebut. Pada saat penandatanganan akte ini, mereka dianggap sebagai pendiri sekaligus persero. Dengan demikian jelas sekali dalam hal ini tidak ada dua pihak. Kehendak sepihak ini juga tampak setelah badan hukum tersebut melempar sahamnya ke pasar modal. Para investor untuk menjadi anggota perseroan hanya perlu membeli selembar atau beberapa lembar sahamnya. Mereka tidak perlu menunggu persetujuan dari persero yang lain, termasuk apakah anggota perseroan yang lain setuju atau tidak. Ini membuktikan bahwa untuk menjadi anggota perseroan tersebut, mereka tidak membutuhkan persetujuan yang lain, tetapi cukup kehendak sepihak mereka. Untuk fakta ini, lazimnya dilakukan oleh perseroan terbatas terbuka. 2.
dari aspek pengelolaan atau tasarruf. Perseroan adalah sebuah akad untuk mengelola modal dan termasuk bentuk pengembangan harta atau kepemilikan. Pengembangan harta dengan menggunakan perseroan ini merupakan bentuk pengembangan hak milik seseorang atau tanmiyatul mil wal mal. Pengembangan hak milik ini merupakan salah satu bentuk tindakan yang sah menurut syariah. Pengelolaan yang sah menurut syariah ini semuanya termasuk kategori tasarruf qauliyah, yaitu tindakan hukum dalam bentuk ucapan seperti ijab kabul. Tindakan hukum seperti ini hanya mungkin lahir dari seorang manusia, bukan dari modal. Karena itu, pengembangan hak milik atau harta melalui perseroan tentu harus berasal dari pemilik tindakan, yaitu badan manusianya. Perseroan ini malah menyerahkan pengelolaannya kepada modal, sebab perseroan saham ini hanyalah kumpulan modal atau persekutuan modal atau harta yang memiliki otoritas untuk melakukan pengelolaan. Bahkan badan hukum inilah yang dianggap sebagai satu-satunya pihak yang berhak melakukan tindakan hukum seperti penjualan, pembelian, produksi, pengaduan, dan sebagainya. Di awal hanya terjadi penggabungan modal saja dari satu pihak, yaitu dari pemegang saham. Dalam perseroan terbatas, transaksi yang terjadi adalah transaksi antar modal dan tidak ada sama sekali unsur manusia. 3. Dari aspek badan hukum. Tindakan-tindakan yang lahir dari perseroan dalam kedudukannya sebagai badan hukum atau juristic personality ini adalah batil menurut syariah. Karena tindakan-tindakan yang dilakukan seharusnya lahir dari manusia atau badan manusia yang memiliki hak untuk melakukan tindakan hukum atau saksiyah kauniyah. Badan manusia ini jelas tidak pernah ada dalam perseroan saham atau perseroan terbatas. Harus pula dicatat bahwa status badan hukum berbeda dengan badan manusia. Badan manusia terkena taklif hukum. Perseroan saham atau perseroan terbatas dalam pandangan Islam pada dasarnya tidak pernah ada sebagai suatu perseroan. Karena yang menjadi peseru hanyalah modal, sama sekali tidak ada unsur badan peseru. 4. Pertanggungjawaban yang terbatas. Artinya, jika perusahaan rugi atau para pemilik hak tidak dapat menuntut para peseru perusahaan sedikitpun berapapun modal yang mereka setorkan, para pemilik hak hanya dapat sisa dari aset perusahaan. Karena perseroan terbatas hanyalah transaksi modal, dan modal itulah yang mengelola perseroan, bukannya badan peseru atau orang yang bertransaksi membentuk perseroan. Sehingga yang mengembangkan kepemilikan harta atau kekayaan dalam perseroan terbatas adalah modal itu sendiri. Dari 4 alasan tersebut, jelas bisa kita tarik sebuah pemahaman dan sikap bahwa semua harta yang diperoleh melalui perseroan terbatas atau perseroan saham ini juga termasuk harta yang batil karena diperoleh melalui pengelolaan yang batil. Karena itu, harta tersebut tidak halal untuk dimiliki. Kenapa umat Islam masih terus saja dengan mudah digiring melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat seperti di atas? Jawabannya adalah karena sistem ekonomi kapitalis dipaksakan sejak masa penjajahan. Dan sejak dini umat sudah dibentuk pola pemikiran sekuler, mulai dari bangku sekolah dasar hingga bangku perguruan tinggi. Sudah dicuci otaknya dengan pemahaman bahwa agama tidak boleh ikut campur dalam urusan bisnis dengan sistem ekonomi kapitalisnya. Sistem ekonomi kapitalis sangat membuka lebar dan mendukung praktek-praktek bentuk perusahaan haram ini. Akibatnya, umat Islam semakin jauh dari pemahaman keislamannya. Bagaimana yang seharusnya sesuai dengan Islam, bukan menjadikan alasan mendapatkan keuntungan yang banyak melalui perusahaan terbatas ini dan sudah menjadi kebiasaan umum di masyarakat dalam hal membentuk perusahaan ini dianggap sebuah kebenaran. Akibatnya umat semakin jauh dari pemahaman keislamannya, bagaimana yang seharusnya sesuai dengan Islam, bukan menjadikan alasan mendapatkan bentuk perusahaan yang praktis seperti perusahaan terbatas ini dan sudah menjadi kebiasaan umum di masyarakat bahwa bentuk perusahaan ini sudah dianggap biasa adalah sebuah
kebenaran yang ujung-ujungnya melanggar syariat Islam. Semoga editorial Kabar Sirka edisi kelima ini mampu memperbaiki pemahaman umat, insya Allah. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di editorial berikutnya. Kabar Sirka, akurat, mencerdaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.